Shalom. Shalom. Tetap semangat. Sore hari ini kita akan masuk dalam pelajaran. Pelajaran apa? Katekisasi. Apa itu katekisasi? Iya. Katekisasi adalah Pelajaran. iya. Terus apa lagi? Katekisasi disebut katekumen. Iya. Peserta. Katekumen. Apa itu katekumen? Peserta. Jadi kalian sebagai peserta disebut katekumen. Nah itu. Jadilah katekumen yang aktif, kreatif, inovatif, ya. Nah karena itu pada kesempatan yang sangat baik ini kita akan bersama-sama memahami Allah, ya, bagaimana Allah dalam kehidupan ini menyatakan dirinya kepada manusia, ya. Allah yang menyatakan diri kepada manusia. Kita akan memahami di sini ada beberapa hal. Ada penyataan umum, apa? Penyataan umum. Kemudian ada penyataan khusus. Jadi mari kita akan lihat mulai dari Allah menyatakan diri kepada manusia. Jadi mari kita lihat Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia, ya. Ada orang mau cari Allah, dia berupaya, kalau di gunung sana dia pergi satu tempat toh. Oh ada banyak jalan bisa ditempuh sampai di puncak. Dari sebelah timur bisa, dari sebelah barat bisa, dari selatan bisa, dari ya berbagai arah begitu supaya sampai di tujuan. Tapi satu hal yang unik, ya, bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya, keyakinan kita Allah yang turun sore, ya mari silakan duduk. Allah yang turun menjumpai kita, ya. Keunikan kita sebagai orang Kristen dalam memahami tentang Allah yang menyatakan diri. Itu. Makanya kalian ini harus memahami ini dengan baik. Mari kita lihat penyataan diri Allah dengan penyataan umum. Ya. Penyataan umum ini tanpa saya jelaskan dengan rinci, kita bisa memperhatikan itu. Allah itu sebagai pencipta. Ya, dia menyatakan dirinya bahwa dia itulah pencipta. Coba arahkan mata kalian ke gunung-gunung yang ada di sana itu. Siapa kira-kira yang bikin itu seperti itu? Iya betul. Hanya Tuhan. Tidak mungkin dia jadi begitu saja. Ya? Kecuali bangunan-bangunan yang ada ini manusia yang bisa membangunnya. Tapi penciptaan Allah itu luar biasa. Dia menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya. Itu penyataan Allah secara apa tadi? Umum, ya. Pahami itu dengan baik. Jadi manusia tidak dapat memandang alam semesta ini tanpa melihat bagaimana kemahakuasaan. Kemahakuasaan siapa? Sang Halik, itulah Allah. Allah yang kita imani. Dia yang menyatakan dirinya dalam penyataan umum. Ya selain Arjuna, karena Arjuna dia jadi apa? Kameramen. Ya. Yang lain buka Alkitab. Alkitab dalam Mazmur 19 ayat 2 dan ayat 7. Ya, silakan baca.
mulai ya. Ayu, mana Ayu ini? Baca. Mazmur 19 dari Pak. Ya. Mazmur 19 ayat 2 sampai 7. Yang nyaring, arahkan kamera ke sana. Berdiri. Ya. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Dia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari tanah sinarnya. Iya. Jadi itu Allah itu sebagai sang Khalik luar biasa, dia menyatakan dirinya melalui ciptaan yang dia ciptakan itu. Ya saya harap kita concern ya. Kalau saya bilang Mazmur ini sehingga cepat didapat, tidak lagi mana. Nah itu. Baik. Kemudian Allah menyatakan dirinya juga melalui suara hati manusia. Bagaimana Allah menyatakan dirinya dalam suara hati manusia? Buka dan baca Pengkhotbah 3 ayat 11. Tadi dibaca oleh Ayu. Nah, mana Amel? Baca. Nah, yang sudah dapat. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Iya betul. Dia membuat segala sesuatu hingga pada waktunya, bahkan ia memberikan kebesaran dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat mengalami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, jadi bagaimana Allah itu luar biasa, dia nyatakan dirinya melalui suara hati manusia. Dalam hati manusia ada apa? Tidak puas, ya kan? Ketidakpuasan, kemudian dengan pengetahuan yang ia miliki sangat terbatas, ya. Karena keterbatasan yang ada itulah maka Allah menyatakan dirinya melalui suara hati manusia. Baca lagi dalam Roma pasal 1 ayat 32. Itu sebagai ayat perbandingan. Cepat-cepat. Ya. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukuman Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang mereka lakukan. Iya. Jadi suara hati itu akan menyadarkan dia. Ada salah baca? Ya. Hah? Iya, baca yang betul. Melakukannya. Ya. Jadi baca jangan salah-salah ya Rian ya. Jadi betul sudah dibaca itu bagian itu, tapi ada salah yang dikalimatkan. Jadi dalam kehidupan ini ya manusia pada hati nurani dapat disadarkan ya yang baik, ya, yang buruk. Nah, itu. Sehingga kalau kalian sebagai kelas katekisasi, oh ya harus saya hadir. Kalau saya tidak hadir itu satu hal yang buruk. Ya. Bagaimana saya bisa memahami tentang Allah? Bagaimana saya memahami Allah yang menyatakan diri dalam penyataan umumnya? Nah, kemudian kita akan melihat penyataan khusus. Sudah bisa dipahami itu? Penyataan Allah melalui penyataan umum. Ya, penyataan umum itu dinyatakan lewat ciptaannya. Kemudian melalui suara hati. Sekarang mari kita lihat penyataan khusus ya, singkat-singkat saya beritahu kalau kasihan kamera macam keram. Ya. Bilangnya kalau sukaram ya. Yep. Nah, bisa gantian dengan yang kuat dia. Nah, mari kita lihat penyataan Allah dalam penyataan yang secara khusus dinyatakan. Allah menyatakan dirinya melalui perbuatannya dalam sejarah. Kalian belajar sejarah di sekolah? Ya. Nah, saya tidak akan ulas itu apa sejarah. Mari kita lihat sejarah bangsa Israel ya seperti yang ada dalam apa ini dalam Alkitab Perjanjian Lama.
Allah itu berdaulat. Allah berdaulat. Karena kedaulatan Allah itulah maka dia mau menyatakan bagaimana dalam sejarah kehidupan umatnya itu dia memanggil. Siapa yang dia panggil? Abraham. Masih ingat cerita tentang Abraham di sekolah minggu? Tidak. So, lupa. Jadi karena itu ingat. Jadi Abraham dia dipanggil oleh Allah ketika ia di Ur Kasdim. Kemudian dia dipimpin ke tanah yang dijanjikan, Kanaan. Sampai sekarang itu menjadi satu tanah yang menjadi sengketa itu. Karena itu barangnya milik dari umat Israel itu sendiri, tapi itu sudah menjadi tanah tumpah darah jadinya, peperangan. Ya. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat yang percaya kepadanya, kita harus memahami bahwa aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Jadi itu luar biasa kalau dalam bagian Alkitab menyatakan bahwa Allah itu memberkati umatnya. Itu siapa? Israel. Israel itu pejuang Allah. Walaupun dia banyak juga kesalahannya, namanya manusia, gitu, tapi dia orang pintar. Ada dosen saya dulu, beliau sudah almarhum. Dosen saya dosen Ibrani, bahasa Ibrani. Dia bilang, kalau ada orang Israel itu luntang lantung, orang ambil itu, jangan kasih biar, ambil dia, kasih makan, kasih minum, orang pintar. Jadi kemajuan yang ada ini sekarang ini yang kita gunakan. Dari mana? Dari mereka itu semua asalnya. Jadi kalau dibilang nanti mau di stop itu produk-produk yang dari sana itu selalu juga kan? Karena kita sudah pemakai di dalamnya. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang yang percaya harus arif dan bijaksana dalam hal ini, memahami supaya jangan sampai terjadi seperti di beberapa tempat, ya. Makanya pemerintah bilang jangan ikut-ikutan seperti yang terjadi di Bitung, ya. Jangan terprovokasi, ya. Jangan. Kalau kalian sebagai generasi muda terprovokasi, disitulah iblis akan mengacau balokkan kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepadanya. Nah itu penyataan Allah yang tentu dinyatakan secara apa tadi? Khusus. Secara khusus dia menyatakan dirinya. Kemudian Allah menyatakan dirinya dengan firman-Nya. Jadi Allah menyatakan diri pertama melalui pemanggilan Allah terhadap Abraham menjadi satu umat yang diberkati oleh Allah, supaya menjadi umat yang senantiasa boleh menjadi saksi, ya, menyaksikan kebesaran bagaimana keperkasaan Allah itu. Kemudian Allah menyatakan dirinya yang kedua dengan firman-Nya. Dengan firman-Nya Allah menyatakan diri. Karena itu firman yang disampaikan ketika masih ingat 10 hukum, hafal itu ya, bukan cuma hafal, tapi jangan sampai kita mencuri, kan itu dilarang mencuri, kita jangan mencuri, jangan membunuh dan seterusnya, harus diikuti itu. Nah, jadi disitulah Allah menyatakan dirinya secara khusus. Kemudian yang ketiga, Allah menyatakan dirinya dalam kedatangannya sebagai manusia di dalam diri Yesus Kristus. Itu penyataan yang luar biasa. Dan seperti yang saya katakan tadi di awal dalam pendahuluan tadi, di mana ada satu gambaran tentang bagaimana manusia mencari Allah. Katakanlah dia di atas puncak, ya. Jadi manusia bisa sampai di puncak lewat jalan yang di sebelah utara, di selatan, di barat, di timur, bisa jangan sampai di puncak. Tetapi luar biasa karena Allah kita, ya, yang kita imani itu adalah Allah yang menyatakan diri secara khusus lagi di dalam dan melalui siapa? Yesus Kristus. Itu satu hal yang luar biasa yang Tuhan perbuat atas kehidupan kita supaya kita selalu datang kepadanya, ya. Datanglah kepadanya supaya dalam hidup ini kita selalu menerima anugerahnya.
Karena itu baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 18. Silakan sama cepat, biar lebih cepat membacanya. Dan jangan salah. Injil Yohanes pasal 1 dulu, baru ayat 18. Baca. Baca, ayo. Ayo, yang belum lah. Iya. Yohanes 1 ayat 18. Iya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Ya. Perhatikan di sini, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah menyatakannya. Karena itu barang siapa yang sudah melihat Yesus, ya, ketika dia menjelma menjadi manusia, ya, kita mendengar juga pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan, ya, setiap hari Minggu, baik melalui dari sekolah Minggu, kemudian di remaja, sampai kalian sekarang masuk di kelas katekisasi. Jadi siapa yang sudah melihat Yesus, dia sudah melihat Allah. Baca Yohanes 14 ayat 9. Injil Yohanes pasal 14 ayat 9. Ya. Nah, baca. Layan ya. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu kalian juga sudah sekian tahun, umur kalian kan sudah rata-rata berapa tahun ini? 18. Nah, itu sudah 18 tahun kamu jadi orang Kristen, kok kamu tidak kenal, ya, tentang pengenalan siapa Allah itu? Nah, itu sangat penting. Karena itu siapakah Allah? Nah, mari kita lihat di sini. Dalam Perjanjian Lama, Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang esa. Itu. Jadi orang Kristen itu yang menyembah tiga Allah, ya. Jadi tak menyembah Allah yang esa, satu Allah. Allah mendidik umatnya supaya percaya hanya kepada satu Allah, yakni Allah sendiri. Nah, ini sangat membedakan bangsa Israel dari semua bangsa lain. Ada yang menyembah ilah lain. Nah, itu. Ada yang disembah ilah lain, dewa-dewa, katakanlah seperti itu. Kalau sekarang, ya itu hati-hati dengan ilah modern. Apa itu ilah modern? Apa? Coba. Bukan nanti orang bikin patung. Zaman sekarang orang tidak mau bikin patung. Orang zaman sekarang ya lebih banyak pegang HP. Bangun pagi, bukan berdoa, mana HP-ku? Cepat-cepat dari HP. Padahal harus berdoa. Boleh juga mana HP-ku, dia cari YouTube-nya Pak Pendeta, ketik Nyoman Sarul, firman Tuhan yang didengar. Nah, itu sangat luar biasa itu. Di era disrupsi ini harus kita gunakan momen-momen yang seperti ini, ya. Jangan mana HP, cuma cari apa pesan WA dari ceweknya atau dari apa, kalian coba cewek cowok sudah dia di kening, ya. Ada yang belum juga dia, ada yang belum, ada yang sudah, ya. Jadi ada yang cintanya cinta monyet mungkin, ya kan? Cinta monyet, cinta anak ingusan. Jadi jangan cinta anak ingusan, ya. Jadi nanti kalau sudah waktunya siapa mau larang toh? Nah, waktu belajar. Mari kita lihat berikutnya. Dalam Perjanjian Baru, nah itu Allah menyatakan diri juga sebagai Allah yang esa, ya, sebagai Bapa. Kemudian ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Nah, ini kalian harus dalami dengan sebaik-baiknya. Jangan nanti ada saudara kalian yang mungkin dari
agama sebelah menyatakan, kamu percaya 3 Tuhan ya? Bilang tidak, kenapa kita percaya 3 Tuhan? Kita percaya kepada Allah yang esa, yang sudah menyatakan diri, dia sebagai Bapa, ya, kemudian dia sebagai anak dalam diri Yesus Kristus, dan dia sebagai Roh Kudus, ya. Mari kita lihat di sini kalau kita mau memahami tentang siapa Allah Tritunggal itu, ya. Kalau dikatakan Allah Tritunggal, kata Tritunggal itu dalam bahasa Inggris. Siapa di sini jago bahasa Inggris? Rian tahu bahasa Inggris tak? Tahu apa? Tritunggal itu dalam bahasa Inggris. Ya, supaya jangan lupa, itu disebut dengan Trinity. Ya, coba ulangi. Trinity. Ini mengandung arti 3 pribadi dalam satu kesatuan esensi Allah. Secara etimologi, tahu secara etimologi itu dalam bahasa Indonesia ada sintaksis, ada etimologi, etimologi menurut sejarah katanya, gitu ya. Secara etimologi, Trinitas itu berasal dari bahasa Latin, Trinus dan Unitas, gitu. Berarti 3 serangkai atau Tritunggal. Paham itu ya? Trinus 3 masing-masing 3 kali lipat. Nah, sebagai kata unitas yang merupakan kata benda abstrak yang dibentuk dari unus. Unus itu 1, bukan anus ya, unus. Apa unus? 1. Nah, kata ini sesuai dengan kata Yunani. Kalau trias berarti 1 set dari 3 unsur. Mari kita lihat ada uraiannya mengenai Allah Tritunggal supaya kita memahami tentang Tritunggal itu dari Alkitab, bukan dari yang lainnya. Ya, dengan memahami ini juga dari sejarah gereja, kemudian dari para teolog, ya, kemudian gereja dalam sejarah berusaha merumuskan, kemudian menjelaskan, ya, iman yang ada sesuai dengan kesaksian Alkitab. Mari kita lihat mulai dari pemahaman yang ada tentang Allah Bapa, pencipta dan pemelihara. Perhatikan, Allah Bapa disembah sebagai Tuhan pencipta dan pemelihara. Allah menciptakan langit dan bumi dan sekalian isinya. Tadi kan kita sudah belajar itu, toh? Kemudian Alkitab dia mengisahkan tentang peristiwa yang terjadi dalam penciptaan, ya, yang berlangsung selama berapa hari? 6 hari. Itu hari ke-7 itu sudah beristirahat. Lanjut, mari kita lihat pada hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Baca Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27. Cepat supaya durasinya. Sahabat saya ini sudah capek mungkin dia Pak. Sampai bilang ya? Ya Pak. Ya, siapa? Langsung, pokoknya kepada dia tunjuk langsung. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Iya. Jadi situ apa yang kalian pahami bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Wow, ini ciptaan Allah yang puncak, yang paling indah. Coba kalian kan suka lihat gambar-gambar yang apa itu toh? Lihat indahnya itu kalau melihat bagaimana dari sisi mana dia bisa dilukis. Nah, itu yang terindah. Itulah Allah. Allah itu kita yang ada ini adalah gambarannya. Ini yang ganteng-ganteng ini, ya, yang cantik-cantik ini. Bagaimana Allah
menciptakan manusia ini segambar dengan Allah. Nah, lanjut, mari kita akan melihat selanjutnya bahwa kasih dari penciptaan itu bermakna bahwa Allah ada yang menciptakan segala yang ada dari yang tidak ada. Nah, itu. Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Luar biasa itu. Kalian mampu seperti itu, dari yang tidak ada menjadi ada? Tentu tidak mampu, karena kita adalah ciptaan. Kita melihat di sini, dan Allah memelihara ciptaannya terlain dengan memberi setiap ciptaan mengalami satu proses, ya, proses sesuai kodrat. Kemudian tumbuh-tumbuhan yang ada dia bertumbuh berkembang, waktunya mati, tapi kemudian dia berganti, seperti itu. Perhatikan itu kan, ada tumbuh-tumbuhan dia mati, tapi berganti lagi dengan tumbuhan yang lain. Begitu juga hewan, makhluk hidup, termasuk manusia, dia berkembang biak. Jadi Allah Bapa memelihara ciptaannya sampai kesudahan, ketika kehidupan ini akan memasuki langit yang baru dan dunia yang baru. Itu kalau sudah kiamat itu. Orang ini di dunia ini hanya sementara, ya. Entah kapan itu, ya, siap-siapkan diri kalian. Wahyu 21 ayat 1 itu, ya. Nah, lanjut, nanti baca di rumah ya, karena ini kan saya sudah, ini kameramen sudah rekam. Jadi kita lihat sekarang pemahaman tentang Allah Tritunggal dalam pengertian yang ada tadi. Kita sudah melihat Allah Bapa pencipta dan pemelihara. Ya, jangan dulu khayal, ya, jangan dulu pikiran di tempat lain. Pikiran dulu dalam pemahaman tentang pengertian Allah Tritunggal, ya. Allah Anak, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat. Kalau dalam pemahaman kalian apa ya? Siapa dia? Belum paham. Kalau belum paham, perhatikan. Ciptaan Allah itu dirusak oleh dosa manusia. Nah, itu. Jadi kita ini yang dulunya diciptakan oleh Allah segambar, imago Dei. Nah, itu bahasanya, imago Dei. Tapi yang sudah dirusak oleh dosa manusia. Tapi Allah mengasihi manusia dengan apa? Melakukan penebusan melalui Yesus Kristus. Nah, kita akan rayakan itu nanti. Tidak lama ya, habis pengucapan syukur kita hari Minggu. Nah, itu kita berada masa penantian untuk kita akan merayakan kelahiran Yesus. Nah, di Kolon juga akan merayakan itu, di Pelka juga akan merayakan itu, apalagi dalam kehidupan secara umum, ya. Jadi kalian jangan ketinggalan nanti. Ikuti semuanya, ya. Ikuti. Nah, apalagi saya suka katakan, karena kalian ini banyak kali alfa, buatlah recording. Nah, tanggal ibadah yang diikuti, kemudian siapa kadimnya, pembacaan kita, ringkasan khotbah, supaya kalian itu memang betul-betul mempersiapkan diri menjadi anggota CD jemaat yang bertanggung jawab penuh terhadap semua aspek pelayanan gereja. Itu dia, tidak hanya sekedar CD, habis itu CD boleh kawin, bukan begitu, ya kan? Jadi yang pertama adalah mempersiapkan diri kalian. Nah, lanjut, saya mau katakan di sini bahwa Allah Anak, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, dia memberikan bagaimana dirinya, hidupnya sampai dia mati, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu Yohanes pasal 3 ayat 16. Siapa yang hafal itu? Ada yang hafal? Belum. Nah, nanti diingat-ingat itu. Saya tidak menyuruh menghafal-hafal, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kalian ini jangan sia-siakan kepercayaan kalian ini. Kalau sudah menjadi orang yang percaya, sekali menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sampai mati, ya. Rugi kalian kalau tinggalkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu menyelamatkan kita. Lanjut. Mari kita pahami tentang Allah Roh Kudus. Dia sebagai sang penolong, ya. Roh Kudus diberikan, ya, memimpin kita sebagai gereja menjalankan panggilan pelayanan dan kesaksian di dalam dunia.
Roh Kudus memperlengkapi orang percaya dengan karunia masing-masing untuk bersama-sama menjalankan panggilan pelayanan sambil kita menantikan penggenapan keselamatan yang Ia akan nyatakan ke depan. Nah, karena itu bukalah Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dan baca. Baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Nah, baca. Ayo, siapa yang cepat ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, kamu akan menerima kuasa. Jadi kuasa yang diberikan itu tidak sembarang itu. Sama halnya kalau Pak Pendeta Sarul, ya karena kuasa yang Ia berikan kepada saya, ya, sehingga saya dipakai olehnya untuk menjadi saksinya. Ya, saya dalam pelayanan ini baru 29 tahun 6 bulan menjadi saksi Kristus. Ya. Mudah-mudahan di antara kalian ada yang menjadi penerus nanti, ada, ya. Karena kita ini juga diutus menjadi saksi, jadi tidak hanya menjadi pendeta, ya. Kalian mungkin ada menjadi pengusaha, siapa yang menjadi pengusaha sukses? Ada? Pasti ada, sekarang belum kelihatan, ya. Ada yang menjadi TNI, ada yang menjadi Polri, ya kan? Pasti itu. Jadi apapun nanti kalian harus tekuni itu, cintai itu. Sehingga dengan menekuni, dengan mencintai apa yang kalian miliki itu untuk kita multifungsikan, kita gunakan yang baik sebaik-baiknya, pasti akan berhasil. Mau berhasil? Mau ya tekun, setia, tabah, belajar dengan baik. Oke, sampai di situ kalau Pak Pendeta bicara tentang Allah Tritunggal ini, apalagi kalau Pak Pendeta melanglang buana tentang bagaimana sejarahnya dalam sejarah gereja, itu kalian akan belajar nanti kalau ada yang ingin jadi pendeta, masuk fakultas teologi. Apakah itu di Universitas Kristen Indonesia Tomon, selalu di sana, ya, atau di mana gitu. Ya, yang pasti yang seasas dengan gereja kita. Sampai di situ paham? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, Pak Pendeta siap menerima pertanyaan dan akan memberikan menjawab apa yang menjadi pergumulan kalian, ya. Tadi di pembacaan tadi di Kejadian 1 ayat 27, sesuai yang dibilang, maka Allah menciptakan manusia itu gambarnya Allah, gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi manusia ini penciptaan terakhir kan, Pak. Penciptaan sempurna. Lantas kenapa manusia itu jatuh ke dalam dosa? Ya, karena manusia melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dia sudah dikasih tahu semua yang ada di taman ini boleh kau nikmati, tapi ada satu yang tidak boleh. Karena apabila kau makan, kau akan binasa. Tapi si setan, si iblis, dia menggoda, ya, manusia yang sebenarnya begitu indah, sesuai gambar Allah, ya, diciptakan imago Dei. Tapi karena ini manusia lebih suka mendengar rayuan gombalnya si iblis, ya, maka si Hawa yang lebih dahulu kena dia makan. Nah, ketika dia makan, baru dia lihat telanjanglah Hawa ini. Nah, itu. Kemudian siapa diberikan? Adam juga menerima konsekuensi. Gambar Allah rusak karena melanggar apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Tapi
Gambar Allah yang rusak itu seperti tadi sudah diperbaiki di dalam dan melalui Yesus Kristus dalam penyataan khususnya itu ya. Jadi Yesus Kristus sudah menebus segala dosa kita. Luar biasa itu. Ya? Kita harus datang kepada Tuhan itu. Waktu-waktu penyembahan kita, jangan kita cuma tidur di rumah. Ya? Kalau capek tidur ya tidak apa, tapi kalau jam ibadah tidur, ya? Waktu kesempatan ibadah. Itu ya, bisa dipahami ya. Jadi Allah itu, kalau tadi pertanyaan yang mengatakan dalam Kejadian pasal 1 itu sebenarnya mulai dari ayat 26-27 di situ katakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Wow. Jadi baiklah kita. Di situ sebenarnya sudah ada menyatakan bagaimana Allah yang esa itu ya dalam 3 pribadi yang satu itu, yaitu dia adalah Allah sebagai Bapa, kemudian Anak dan Roh Kudus. Nah itu katakan baiklah kita. Tapi ada yang memberikan tafsiran bahwa itu juga menyatakan bahwa ada kerub itu malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya. Tapi apapun tafsiran yang ada itu menyatakan bagaimana Allah memperlihatkan bahwa dia menciptakan manusia menurut gambarnya. Ya, indah gambar Allah itu ya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah ini menunjukkan, perhatikan lagi, keesaan Allah dalam kejamakan pribadinya. Bisa dimengerti? Keesaan Allah dalam kejamakan pribadinya. Jamak berarti banyak, itu kejamakan pribadinya. Jadi keesaan Allah dalam kejamakan pribadinya. Nah, tafsir lain yang menyatakan subjek jamak di sini menunjuk pada plural of majesty. Apa itu? Ungkapan jamak terkait kebesaran subjek, tidak didukung teks lain dalam Alkitab. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, mari kita lihat. Pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Allah menunjukkan kepribadian Tritunggal pada saat mana muncul Roh Kudus dalam manifestasinya ya. Manifestasi apa tuh? Burung merpati, dia turun ke atas Anak dan Bapa yang berfirman. Apa yang dia katakan? Masih ingat? Kaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Ya. Itu nanti baca Lukas pasal 3 ayat 22, juga lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2, Kisah Rasul pasal 2, Matius pasal 3 ayat 17. Nah, itu nanti di rumah ya, capek kita berkenan sudah ini. Nah, tapi sedikit lagi. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Yesus berjanji dia akan memberikan seorang penolong yang lain, bukan dalam artian fisik, melainkan kalau dikatakan roh penghibur yang diutus oleh Bapa dalam nama Yesus sendiri. Dibuka ya, baca di rumah. Yohanes 14 ayat 16, kemudian ayat 17, ayat 26, dan Yohanes 15 ayat 26. Akhirnya, terakhir ya. Juga dalam Alkitab kita menemukan perintah Tuhan Yesus dalam Matius 24 dan 19 untuk pergi. Ya. Pergi apa? Dalam tanda kutip, membaptiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi disitulah keesaan Tritunggal, ketritunggalan Allah. Jadi Allah yang esa, yang menyatakan diri dalam diri bagaimana dia ada sebagai Allah Bapa, Allah Anak dalam Yesus Kristus. Dia adalah kuasa Roh Kudus. Memang kalau kita memahami secara logika, nah ini saya harus tekankan di sini. Kita adalah sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Nah, kita ini adalah ciptaan, tapi dia sang Khalik, dia pencipta. Mana mungkin kita akan bisa memahami dia sepenuhnya dengan excellent. Tahu excellent? Sempurna. Kita tidak bisa memahami dia secara sempurna, karena dia adalah Khalik.
pencipta dan kita hanya ciptaan. Jadi sejauh mana sampai dimanapun kita tidak akan bisa memahami dengan logika kita ini, karena kita ini hanya sebagai ciptaan. Tapi kita tetap diberikan kemampuan oleh kuasa Roh Kudus memahami sejauh ini. Ya, bisa dipahami itu? Bisa. Jadi teruslah belajar. Karena menjadi murid Yesus itu tidak pernah tamat belajar. Nanti tamat belajar kalau sudah masuk di kolom itu kolom 9. Ya, ujung-ujungnya Yerusalem baru. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Gitu. Tapi jangan dulu ke sana Kalian masih banyak tanggung jawab kalian. Nah, kalau seperti saya sudah jadi peka. Jadi tinggal tunggu waktu. Kalau sudah dipanggil, ya siap. Tinggal lagi 1 periode ini sudah pensiun saya. Jadi kalian ini generasi hebat. Jadi teruslah belajar memahami tentang kitab suci, Alkitab kita ini. Jangan sampai kita salah mengerti. Ya, ada yang salah mengerti. Dia kira Allah perjanjian lama itu galak. Dia bilang Allah perjanjian lama itu galak. Jadi Allah perjanjian baru penuh kasih. Jadi tidak usah baca tuh Alkitab perjanjian lama, nanti perjanjian baru saja dibaca karena Allah itu kasih. Salah itu. Jadi Allah yang kita imani dalam perjanjian lama dan juga Allah yang kita pahami dalam perjanjian baru itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena apa yang dinyatakan dalam perjanjian lama itulah membuat janji Allah yang itu digenapi dalam perjanjian baru gitu. Nah, itu ada tokoh ajaran sesat itu yang sudah mungkin ada yang merasuki kehidupan orang-orang percaya di masa ini. Marcion itu tokoh Marcion itu. Saya itu masih ingat waktu saya masih di kelas PGAKP Tomohon itu, sampai guru itu menekankan itu, jangan kamu sampai salah memahami tentang Allah. Apalagi menyatakanlah perjanjian lama itu galak, penghukum, ya tak? Sedangkan Allah perjanjian baru adalah memberi kasih. Selamat sore. Iya, lanjut Pak Ben. Sudah selesai? Nah, ya. Jadi demikian apa yang saya sampaikan. Semoga ini bisa dipahami, ya. Dan belajar terus, ya. Dan jangan alpa-alpa, ya. Di dalam ibadah juga begitu, makanya buatlah recording untuk ke depan supaya bisa kita lihat keaktifan kalian seterusnya. Oke, sampai di sini. Shalom.